Rahayu, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol santai bersama Guruji Anand Krishna. Salam Guruji, terima kasih sudah datang hari ini lagi. Jadi balik nih, kamu datang ke sini tuh saya datang ke sana. Dua-duanya datang. Jadi sekarang lagi bulan Desember, and now banyak orang lagi berlibur, obviously karena sekarang akhir tahun, banyak orang berpergi-pergi. Tapi kalau nonton Ngobras saat waktu libur, kita bisa entertain ourselves, tapi juga mendengar flowers of knowledge yang tersembunyi di konversasi ini, dan dengan itu kita juga bisa belajar sambil menonton sesuatu yang menyenangkan. Jadi untuk pemirsa sekalian yang belum menonton episode sebelumnya, kita akan menggunakan konsep di mana kita menggunakan a raffle. Di raffle itu ada nomor-nomor, dan nomor tersebut akan berkorespon dengan nomor-nomor akan berkorespon dengan quotes dari buku The Gospel of Mahamaya yang ditulis oleh Guruji sendiri. Oke. Jadi tentu harus beli pemirsa semua. Jadi kita mulai langsung. Yuk, Kak Chandrika, silahkan. Mulai ini atau lagu dulu? Dengan lagu. Oh boleh, lagu dulu. Tim song kita dulu. Karena bukunya oleh Guruji, jadi kita harus pertama-tama berterima kasih kepada Guruji dengan lagu Wah Guru. की वडिया तेरिया मेरे सतगुरु जियो, की वडिया तेरिया मेरे सतगुरु जियो, पीर दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हसवी तू मीर तू है, रूद असल शरीर तू है, सब नादा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है. Semuanya. Wah Guru wah wah, 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 Guru. रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महल सारी छत्ते तेरे, रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महल सारी छत्ते तेरे, फिक तेरे रत्ते तेरे, रंग सारी कत्ते तेरे, तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ने साथे तेरे. वाह गुरु वाह वाह, 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 गुरु. हर तनु वस्तर बाणे दिंदा, फुल सबनारी जाने दिंदा, हर तनु वस्तर बाणे दिंदा, फुल सबनारी जाने दिंदा, की गवा तेरी महिमा सतगुरु, हर एक चुंझनू डाले दिंदा. पक्के तेरे कच्चे तेरे, मित तेरे सच्चे तेरे, सानू पर लगा दो सतगुरु, असी अनजाने बच्चे तेरे. वाह गुरु वाह वाह, 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 गुरु वाह वाह,
40. Nomor 40. Cinta ringan adanya. Ia tidak terbebani oleh sesuatu. Segala sesuatu yang membebani dirimu bukanlah cinta. Baru buka buku langsung cinta. Cintanya dalam maksudnya. Hati juga dalam. Iya, di dalam. Gimana Kak Chandrika? Udah langsung mohon petunjuk aja. Saya berikan komentar dong. Ini sebenarnya singkat padat jelas sih buat saya. Enggak, cinta tidak apa yang membebani. Ia tidak terbebani oleh sesuatu. Segala sesuatu yang membebani dirimu itu bukanlah cinta. Mira sampai harus minum Vishka piala. Racun. Itu membebani nggak? No? Nggak? Ya buat dia enggak, maksudnya gitu. Buat dia enggak gitu. Yesus demi cintanya harus dikrucify. Mahatma Gandhi demi cintanya harus tembak. Maybe physically itu membebani kali ya Guruji. Ya kan kita masih di fisik. Iya benar. Kita masih di fisik kan. Betul. Iya. Terus gimana ini kita harus komplain kepada Mahamaya, salah dia. Terlalu tinggi Mahamaya. Iya betul. Kita masih di fisik Guruji kan, jadi makanya tetap ada badan. Ada beban, ada beratnya, ada ringannya. Dan cinta itu termasuk yang paling terbebani, membebani. Kalau kita lihat dari sudut pandang fisik, paling membebani. So gimana caranya bisa kayak misalnya kayak Yesus gitu kan, dia kayak walaupun bebani, cuman dia merasa tidak terbebani gitu. Enggak juga, dia juga komplain. Dia juga komplain waktu di crucify, dia juga mengatakan, kenapa begini, kenapa kau meninggalkan aku Tuhan? Why do you forsake me? Apa yang bisa buat dia bertahan atau gimana Guruji? What do you think? Ayo kita bahas bersama. Yes, gimana psikolog? Boleh. Dari segi psikologi begini. Kalau segi psikologi malah jadi betul-betul terjelaskan Bapak. Bahwasannya? Bahwanya misalnya cinta itu yang diartikan kan emang cinta biasa yang kita tahu, membebani banyak hal. Ya di situ ada sakit hati, mungkin ada kerinduan, sakit hati, jealousy juga. Itu cinta biasa ya Guruji ya. Jadi yang saya tahu salah psikologi. Cinta kok ada biasa nggak biasa itu gimana ya? Soalnya kan kalau yang pernah Bapak bilang kan. Jangan apa yang Oke deh. Hari ini kita bicara sesuatu yang lain lah. Oke, sesuatu yang lain. Ya, selama kan ini yang pernah saya bilang berapa tahun yang lalu kan. Hari ini adalah tanggal berapa? Tanggal 18. 18 bulan Desember 2023. Boleh dong ralat. Konstitusi. Berubah update. Iya. Kalau ya itu jadinya kan membebani kalau misalnya cinta butuh pengorbanan. Iya, cinta butuh pengorbanan, nggak usah mikirin diri, itu kan membebani sekali. Kan ada teman kita juga mengatakan, teman yang kita sangat kagumi, dia mengatakan bahwa kemarin temanmu lupa dia. Ada orang kita bicara tentang sesuatu yang mungkin tinggi bagi sebagian orang, bahwa demi cinta apapun kita bisa korbankan ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan demi cinta dia melupakan dirinya. Masih nggak ingat juga. Dia nggak ngurusin dirinya. Iya. Kamu harus makan itu deh. Almond sama madu tiap pagi. Malamnya direndam, paginya dimakan. Dari sisi psikolog dulu. Ya kalau dari psikologi kan dari segi anak pesantren deh. Iya, saya bukan anak Dulu kan pernah kan. Iya, karena yang dipahami itu oleh kita itu adalah cinta, yaitu Bapak butuh pengorbanan.
cinta itu mestinya membebaskan. Itu juga begitu sih. Dia juga bilang begitu. Kan begitu kan tadi kan? Bebaskan. Ye mohabbat ki baatein hai udo, bandagi tere bas ki. Kalau belum berhamba, belum cinta katanya. Gimana tuh? Kalau belum menjadi budak, bucin apa tuh bucin? Bucin. Nah, ini kan bucin kan, kalau ini lagu ini mengatakan kalau belum bucin, belum cinta. Iya, apa ya? Ini kan psikologinya nggak benar kan? Iya, cintanya berarti belum sepenuhnya Bapak. Nggak, menurut misalnya psikologi masih ada gimana? Sekarang istilah bucin itu negatif atau positif? bucin dari versi ya kalau kan persepsi lagi nih Bapak. Iya. Kalau misalnya dianggap ada kan kalau di segi umum kan bucin itu negatif ya. Ih bucin banget sih Iya, gitu. betul. Kan negatif gitu. Iya, tapi kalau misalnya pernah tahu arti Cielah. Gimana arti? Enggak. Itu mah dari oh enggak dong. Iya. Jadi apa kan mungkin yang pernah saya dengar juga itu bahwa kalau cinta itu bukan lagi yang istilahnya hubungan dagang. Kalau cinta hubungan kan ada take and give gitu. Makanya karena kalau kita mau ambil kita harus give juga. Mungkin itu yang dibilang pengorbanan gitu. Secara ini ada pamrihnya. Tapi ada juga kan yang pernah saya dengar dari buku-buku Bapak itu. Jadi suamimu mau poligami, mau apa nggak apa-apa lah, biarin aja. Justru itu karena kan cintanya masih take and give Bapak. Kalau take Makanya. and give kalau kamu poligami saya juga poligami. Sama, bisa begitu, harus sama-sama gitu, equal. Itu yang bahasanya kalau dari psikologi Itu cinta menurut biasa. kamu. Psikologi biasa kan Bapak nanya psikologi. Secara psikologi biasa begitu pandangan umumnya. Tapi nggak terjadi juga kan? Enggak juga. Lebih banyak cowok poligami kan? Poliandri siapa sih? Enggak ada yang Nggak ada kan? karena emang cewek nggak terlalu butuh Bapak. Taunya Cewek wanita itu punya kekuatan sendiri. kita nggak bicara Kama Sutra sekarang. Enggak. Tambahin. Ya, tapi dari pembicaraan kita tadi, jadi cinta itu seperti ada tingkatan-tingkatan. Kalau Ya, tingkatan berarti bukan cinta dong. Iya, makanya kalau tingkatan kan bukan cinta, tapi seperti yang tadi kita bicarakan seperti Saya mau ada- tenggelam nih, tapi ada tingkatan tenggelamnya. Tenggelam di pantai, tenggelam di kolam atau di kolam renang. Kolam renang juga ada tingkatannya lagi. 120, 150. Tiga definisinya kali maksudnya ya. ya itu pada lapisan fisik lah beda gitu. Tadi kita yang bahas seperti ya, suami istri atau apa gitu. Terus tadi kita bahas tentang Yesus apa kan tingkatan yang lain lagi gitu. Jadi ya itu kayak ada entah itu tingkatan atau Nah, kalau begitu apa. berarti cinta yang seperti itu hanya Yesus yang bisa lakukan. Kita tidak bisa. Terus gimana nih? Harusnya semua Harusnya bisa Guruji, tapi kembali lagi masih ke fisik. Jadi belum bisa deh. Ya, seperti yang kita bahas minggu lalu kan. Iya, Kau harus memikul salibmu masing-masing. masing-masing. Jadi bukan dia mengatakan saya berada di atas salib selesai perkaranya, enggak. Setiap orang harus memikul salib. Iya, untuk mencapai Cinta seperti dia. cinta seperti dia. Makanya Iya. Yesus tidak akan pernah mengatakan bahwa jadilah pengikutku. Dia akan mengatakan jadilah seperti aku. Iya. Anyway, ini. Oke, kembali kepada cinta sekarang. Cinta, bucin nih gimana nih sekarang nih? Yang tadi lagunya nih dua mazhab yang berbeda nih. Kalau lagunya Krishna tadi, para gopi mengatakan bandagi tere bas ki nahi hai. How do you translate bandagi tere bas ki nahi? This stuff is not for you. Bandagi is berhamba. Berhamba is not for you. Guruji, Yeah. can I say something? Yes, please. Even kan Guruji pertama awalnya ngomongnya about Mira kan. Hmm. So Mira, seperti yang kita tahu Mira pun sebelumnya adalah Radha
Kenapa dia lahir kembali? Because she was not able to love Krishna to the fullest, ya kan? So does it Ada mean keraguan. ya? What will the world say? What will this say? What will Ya, that say? so jadi apakah kunci dari seperti yang dibilang tadi kan bisa mencintai seperti Yesus dan Mira, apakah itu dengan berserah, dengan fully trust and doesn't care about others? Hanya itu aja? Maybe, I don't know, but maybe like that. Karena begini ceritanya kan, kata bandgi itu bahasa Persia kuno ya. Yang mungkin juga ada dalam bahasa Arab juga, ada bahasa Urdu juga. Bandgi is memperbudak diri. Jadi bucin itu budak cinta. Kalau bandgi itu memperbudak diri. Jadi saya nggak ada urusan. Beda. Saya nggak ada urusan. Saya boleh nggak menjadi budak. Tapi I willingly, so maybe you're right. I willingly berhamba. Willingly. There's no transaction, no nothing. So love for love's sake. Kalau love for love's sake, then nggak ada masalah ringan dan berat. Korban nggak ada. I always give the example of Hanuman. Hanuman also devoted kepada Rama ya. Ketika disuruh mencari Sita, kebiasaannya adalah kalau orang sudah menang, dia baru membawa Wijaya Pataka, membawa bendera kemenangan kan. Ini enggak. Begitu disuruh Rama, dia langsung membawa Wijaya Pataka. Bendera kemenangan, ditanya sama orang lain. Kamu belum apa-apa, belum berhasil. Kok bisa bawa Wijaya Pataka? Dia bilang, I believe in him because he has given me the work, so he knows my potential. I don't know. Balik ke laptop. Kembali ke laptop. If he has given me the work, that means he knows my potential. I don't know. So how can I refuse the work? And how can I even doubt that saya nggak bisa? Maybe it's because berarti ini artinya perlunya adanya self development nggak sih Guruji? Kan nggak I mean like Either you self development, gosok 2 batu ya, sampai akhir zaman dia akan keluar apinya, akan terjadi. Or you come in contact with the live ember. Our master says, daripada gosok batu terus, come in contact with batu bara, batu yang sedang membara, langsung nyala. Tapi ada juga batu yang arang yang tidak nyala-nyala karena basah dia. So basah itu kan nggak perlu proses, cuma tinggal dipakai hair dryer juga dia jadi kering kan. Nggak usah bertahun-tahun prosesnya kan. Paham? Ya? Dulu pakai itu kan, air dry. Kalau sekarang hair dryer, dulu air dry. Yes. Guruji, Yeah. kalau tadi mendengarkan penjelasan Guruji Yeah. kepada Divya, berarti keyakinan itu yang sangat dibutuhkan dalam cinta. Keyakinan sampai begitu keyakinannya sehingga dia tidak bisa membedakan juga apakah ini keyakinan atau bukan keyakinan. Pokoknya dia sudah mengatakan kepada saya dan saya tahu itu pasti bisa saya. Oke. Jadi ada keyakinan, ada percaya diri, ada macam-macam. Jadi tidak ada batasan kayak apa ya, semacam terkotak. Oh, saya sudah yakin tapi ini, tapi semuanya jadi satu di situ adanya. Yeah. Dia bertahun-tahun dia menunggu kedatangan Rama. Dan begitu dia melihat Rama, dia langsung kenal. Nah, ini dia yang saya lagi tunggu-tunggu. Syabari juga begitu ya. Syabari juga begitu. Kok jadi serius banget ya? Serius banget nih, gara-gara cinta nih. Ini cinta yang mau berbani nih. Kamu salah buka nih. Kayaknya serius. Dia langsung dibuka yang coba. Iya, Pak. Nggak, ini orang baru dulu. Ya buka halamannya. 294. Waduh, kok jahat banget. Silakan.
Agak berat ini Guruji. Kau membalas kepercayaan dengan pengkhianatan dan orang yang kau khianati itu membisu. Sekarang kau berada dalam keadaan yang sangat menyulitkan karena kau mesti menghadapi pengadilan yang tertinggi. Dia tahu tuh. Suaminya pun tahu mana suaminya. Tahu dia. Gimana nih? Manisha? Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri sedap. Ngeri sedap. Lebih serius lagi. Lebih serem dari cinta. Serem. Pengadilan tertinggi ini lagi. Pengadilan tertinggi. Kita sih boleh ketawa sekarang. Ya. Ya, silakan. Silakan. Tapi kan kalau mau ambil dan tidur. Ayo. 2, 3, 4. Kayaknya sama ya. Ya, silakan. Tapi Gimana lagi? Jyoti cinta nih cinta lagi Guruji. Sini lagi, oke. Oke. Gayung bersambut. Cinta mempertemukan kita. Oke. Nah, ini nih baru agak ya, memumi nih. Lawannya cinta nih. Ego, keangkuhan, kepentingan pribadi memisahkan kita. Udah itu aja. Iya. Nah, jelas tuh. Jelas banget Guruji ini. Jelas banget mau dia apa. Untuk ngerti ego aja bisa tulis 2 buku gitu. 10 buku mungkin. 2 patah kata tapi dalam banget. Iya. Gimana? Ada yang mau kasih komentar? Gimana, Kadek? Mau kasih komentar? Memang ego tuh kadang-kadang kita tidak sadari kalau kita ego gitu Guruji. Tapi ego itu disadari ketika mungkin berkali-kali menghadapi suatu kejadian atau peristiwa yang membuat kita oh ternyata ego kita sendiri sebenarnya yang membuat kita jadi menderita, pikiran kacau, tidak tenang gitu. Yeah. Jadi ketika ada pengalaman experience seperti itu, secara alami muncul akan cinta itu. Dan ketika cinta itu muncul ya mungkin dengan interaksi dengan orang lain juga perlahan-lahan kita bisa lebih positif, lebih untuk mengerti. Yeah. Ya itu kira-kira Guruji. Ya. Good. Jelas. Jelas. Ayo nomor. Ini berangkat dari pengalaman pribadi. Ngaku juga ya. Cinta kita ketemu. Oh iya kalau cinta ya memang karena Guruji menemukan kita keberadaan. Kalau tadi ego memisahkan. Iya. Jadi Tapi selama ini terpisah. kadang-kadang kan sudah ketemu tapi tidak bertemu. Ya, udah. Ada juga begitu. Oh iya, udah ketemu. Ketemu udah nggak bertemu. Dulu tuh waktu pemilu kapan tuh dia pernah bilang ketemu orangnya tapi nggak bertemu gitu. Jadi nggak ketemu itu mungkin dihalangi oleh ego ya Guruji. Karena masing-masing punya, jangan bilang ego dah. Itu beliau. Iya. Mungkin ada yang lain. Silakan. Gimana ini pendeta? Pendeta kita. Ada masukan? Ada masukan? Ini kan suhu dia. Saya pikir pendeta Mbok Sukma Guruji. Bukan suhu bos. Yang meyakinkan wajahnya kamu. Malu Guruji. Pengalaman mungkin pribadi Guruji yang memang membuat kita berasa jauh atau bagaimana memang ego. Kadang ada rasa ingin melawan tapi tidak berdaya atau bagaimana. Luar biasa Guruji main manusia ya. Kayaknya tanpa bimbingan guru nggak mungkin dia bisa menembus. Wah, guru wah 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 wah, guru. But this is not about this guru, no. It's the master, that is the true master is your own heart. Tapi kan belum menyadari Guruji. Susah tanpa
ada guru yang Ada guru juga ketemu tapi nggak bertemu. apalagi bisa menyadari di dalam. Dalam seharusnya gampang dong. Ada kidney, ada liver, ada juga di guru. Ada jeroan, ada guru. Salah satu bagian dari interior. Itu aja? Ya. Oke. Tak segampang itu pokoknya. Kenapa? Tak segampang itu. Tergantung loh Jyoti. If you have walked your path, sudah melakukan PR kamu, sekarang kamu berada di sini ya. You have done some homework. Kalau nggak mungkin kan. Not everybody can do the same thing. So you have done some homework. Tapi kalau udah done your homework and then you don't jump ya, then that is also a mistake. Kalau kita, what if we don't remember? Kayak the example you give Guruji, kita baca buku. You see, the thing is, I believe in one thing ya. Ini dari psikologi juga dibenarkan sih ya. The law of association. Kalau terjadi sesuatu yang betul-betul outstanding in your life, you cannot forget it. Suppose you met with somebody that is a very important person. Yeah? Maybe you met him 50 years ago, 60 years ago, 70 years ago, maybe in another lifetime. Yeah? That memory will still be there. Although iya tidak begitu jelas mungkin ya. Tapi begitu kamu merasakan kontinuitas dari memori itu, you will remember. Ya, tidak akan remember seperti episode begitu. I never remember. I mean, Dalai Lama says, I don't remember as a story. But flashes are there. Kadang-kadang kita we ignore those flashes. Karena kita begitu terpengaruh oleh mind kita sekarang ini. Mind, conditioning, dan sebagainya, seterusnya. So we ignore those flashes. Padahal flashes itu ada. Kadang-kadang some people ignore those flashes karena they think it's not real. Tapi there are other times they imagine those flashes. Yes, that is a law of convenience. if it is convenient for me to believe in something, then okay, you know. Kalau nggak convenient, no. You see, in United States, I was reading this back in 1980s, ya. Ada 2.300 orang yang merasa mereka itu adalah titisan. Nggak mungkin dong 2.300 orang. Sekarang mungkin lebih banyak lagi. Di India sekarang berapa orang mengaku dia? Ada yang merasa badannya digunakan, ada yang merasa dia lahir lagi, sampai dia jalan juga kakinya digini-giniin. Kan lucu seperti clown begitu kan. Betul begitu kan, karena bajunya panjang kan, dia jalan begini kan. Ini bajunya udah gak panjang, tapi gini-gini dia. Jadi banyak yang mengaku-ngaku. Banyak. Yang tahu aja 4. Iya, ada yang kecil. Oh, ada yang banyak, kecil-kecil banyak sekali. Banyak sekali di seluruh India. Bahkan di Sri Lanka ada juga. Berapa hari yang lalu ada yang tulis sama saya. Di Sri Lanka juga ada sekarang. Itu yang saya bilang. Itu yang ini ngomongin. Ini Ramayana sudah selesai, kamu tanya Rama siapa? Yang satu lagi apa itu? Jangan sebut nama dia orang penting sekarang. Perdana Menteri Modi pun datang ke tempat dia. Orang penting dia. Gak apa-apa, nanti kan di bip. Ketinggalan ya. Tinggalan. Tapi Guruji, kalau kayak gitu, berarti itu kan juga permainan dari part of cinta ini dong. Gitu. Dari lila bukan? Kayak maksudnya kan ada banyak ya di kelasnya kayak banyak orang yang mengaku-ngaku akan ya dia sebagai dirinya Tuhan, tapi bagaimana itu gimana Guruji? Permainan cinta atau mereka cuman No, the thing is like this. Okay. Cinta, okay, fine. Kenapa harus mengaku sebagai cinta aja? Nggak usah mengaku apa-apa kan. Cinta apa ego jadi? Ego, ini kan bukan cuma ego, tidak percaya diri. Kalau dia tidak menggunakan identitas sebagai orang tidak akan mengakui dia. Diri aja ya. Nama sendiri aja.
Kita kan di sini menempatkan diri kita bukan sebagai titisan kan. Mau titisan gimana? Nggak jelas. Iya, dulu ada satu orang debat kita, sampai sekarang masih ada di ashram kita, yang betul-betul mengaku bahwa dulu kehidupan sebelumnya itu dia jadi ayam. Itu orang yang paling hebat dia evolusinya. Iya. Dari ayam langsung menjadi manusia dan langsung meditasi. Kita entah berapa puluh kali, berapa ratus kali jadi manusia, punarapi jananam, punarapi maranam. Nggak sadar-sadar, ini dari ayam jadi manusia meditator lagi. Kok bisa, Guruji? How can dari ayam langsung? Can. Anything can happen. Exceptional cases are there. Bisa jadi. What did he do untuk? Must have done something sebagai ayam. kita kan pikir ayam tuh nggak berdaya kan. Maybe ya. Sebelumnya jadi ayam dia udah manusia. Bisa jadi. Karena dia buat kesalahan sedikit jadi bisa ayam, jadi. terus kejam. Jadi manusia lagi. Can. Bisa kan? Bisa. Kayak yang jadi itu kan jadi apa? Teman-temannya Bapak jadi anjing. Ya. Karena supaya deket. Bhattacharya dia meninggalkan Jar Bharat. Dia meninggalkan kerajaan karena udah muak dengan kerajaannya, dengan macam-macam pengkhianatan segala. Masuk ke hutan, jatuh cinta sama seekor rusa, anak rusa. Waktu dia mati, dia pikir ini anak rusa siapa yang kasih makan sama dia. Pikirannya kan baik kan, kelihatannya kan full of compassion kan. Mati jadi anak rusa aja. Jadi attachment lagi. Itu kan ego. Kalau saya mati apa yang akan jadi dengan anak rusa nih? Banyak di hutan, semua orang juga begitu. Cuma manusia aja yang nggak ada binatang lain yang harus dirawat selama 9 bulan, 10 bulan, terus udah begitu lahir lagi. 5 tahun pertama kalau anak tuh nggak sama balita ya, kalau nggak dirawat mati dia. Anjing coba lahir langsung lari-lari dia cari Pak Li, nggak makan. Gajah begitu. Semuanya begitu. Lahir langsung cari makan kan? Manusia aja. Dan kita anggap manusia itu paling tinggi. Paling lemah. Binatang sendirian lagi melahirkannya ya. Iya, manusia itu juga binatang. Jadi binatang yang paling lemah itu manusia. Iya, benar kan? Animal kingdom kan? Part of animal kingdom, right? Exactly. Animals. Makanya ada orang mengatakan kamu animis, ya, karena kamu pemuja berhala segala. I said yes. What is animus? Animus itu kehidupan. I love kehidupan. Saya memuja kehidupan. Emang kenapa? Kalau kamu menganggap kamu dirimu bukan animus, jangan hidup, mati aja. Animus is kehidupan. Guruji, Yeah. mohon maaf ini pikiran yang mungkin on Guruji ya. Tapi saya keingat Avalokitesvara misalnya. Beliau menunda untuk nirwana atau apapun itu karena mendengar penderitaan semua makhluk gitu ya. Iya, itu gimana Guruji? Apakah keterikatan? Saya aja bukan Avalokiteshvara, I'm not Avalokiteshvara. Saya juga begitu. Keterikatan. Lahir lagi. Padahal bukan Avalokiteshvara, bukan apa. Tapi sekarang udah mudah-mudahan udah enggak lagi lah. This is my last time, udah finish. 2,5 kali dia bisa lahir. 2,5 kali? Ya. 2,5 kali? Maksimum. Jadi kalau kamu menunda itu cuma bisa lahir 2,5 kali. 2 kali, setengah kalinya akan keguguran ibunya. Mau tetap lanjut. Jadi baby yang keguguran itu karena dia nggak mau lahir. Enggak semuanya. dia begitu dia masuk ke rahim ibu dia baru sadar, waduh kebangetan nih. Udah deh, gue pergi pulang dulu. Nggak bisa lebih dari itu. So, if you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You will hear the whistle blow 100 miles. But the beautiful thing is that he comes with a train, Avalokiteshvara. Jadi dia pulang itu asal lu punya karcis.
Asal punya karcis, ikut. Kadang-kadang nggak punya karcis pun dibilang sama dia, oke saya punya, masuk deh udah. Please bless me with karcis guru. Bisa masuk aja. Kalau masuk bagasi bisa Guruji. Nggak, you see the beautiful thing is like this. Asal berani masuk aja. Punya karcis, nggak punya karcis. Karena this train is going one way. Oke? Di tengah jalan, kamu ketangkap nih sama kondektur nih, mana karcisnya? Dia nggak bisa lepasin kamu, mau dia kemana? Very stop. Udah terlanjur masuk. So it's just keberanian. Keberanian. Bayar denda kali. Bayar denda nggak punya karcis. Karcis dia nggak punya duit, mau gimana bayar dendanya? Kalaupun bayar juga nggak apa-apa. Nggak, tapi nggak ada kan. Nggak ada, iya. Dan uangnya nggak berlaku di sana. Lagi ya. Jadi asal berani aja. Nggak punya karcis, berani masuk. Pokoknya cari jalan tikus, masuk ke peron, masuk ke kereta, that's it. Tapi mungkin diusir nggak boleh? Apa? Mungkin diusir nggak? Bisa, mau turunnya di mana itu ceritanya. Itu persoalannya, mau turun di mana dia. Dilempar gitu kan. You know why he's asking this question? Because he's accountant. Jadi akuntan begitu tuh. Bayar pajak gitu ya. Lempar. Bayar pajak nih. Ada resikonya dong Bapak masinis itu apa? Masinis itu ada penumpang-penumpang yang punya karcis, yang nggak punya karcis, yang nekat. Di situ berarti apa ya? Iya masinis itu ada menjadi seorang masinis itu ada resiko menerima penumpang gelap. Resikonya besar sekali. Resikonya besar sekali. Ada masih yang baby souls, ya. Ribet di sana, ribut sekali, minta ini, minta itu. Nggak bisa dilempar juga. Nggak bisa dilempar. Jadi gimana? Dibawa aja udah. Dibawa aja. Cuma persoalannya begitu. You harus bisa masuk ke peronnya itu apa itu peron kan? Iya, peron. You harus bisa masuk ke peronnya, berhasil masuk. Jadi kamu harus super licik. Untuk kebaikan seperti Iya. apa? Bagaimana belajar meditasi? Orang kan kita kan sekarang ngajarin kan bla 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 bla. You mau belajar swimming gimana? Nyemplung. Saya belum dikasih, nggak ada yang mau ajarin sampai swimming ya. Tapi kan dikasih teori nih gimana mau swimming, pakai kodok lah, pakai apa itu? Pas gaya kodok, gaya katak, gaya apa lagi tuh? Gaya bebas. Saya boleh belajar itu tapi kan nggak bisa apa-apa. Harus nyemplungin kan? Nyemplung dulu. Tenggelam dong. Satu gak apa-apa di situ. Kan bisa ngambang juga. Bandegi tere bas. So I was telling a story. Story time, okay? So there was this thief, master thief. Ya, saya pernah ceritain ibu salah satu buku deh. Sering sekali saya cerita. But maybe pemirsa ada yang belum dengar. Master thief. And he's telling his son, the son is asking him, Dad, please teach me how to become a master thief. Yeah, really. I know this. How to become a master thief. Kamu sudah mencuri begitu banyak kali ya, nggak pernah tertangkap. Dan kadang-kadang dia menyurati orangnya. Saya nanti malam mau curi di tempat kamu. Saya nanti malam mau curi, tanggal sekian sampai tanggal sekian saya akan curi. Dia nggak mau bohong dia. Curi pun pakai surat. Still now, perampok di India itu begitu. Dia bersifat dia. Dia akan tulis surat. Saya akan merampok, kalau kamu mau kasih uang sekian, oke. Kalau enggak ya resiko kamu. Punya adab. Adab, yes. Civilized perampok. So this, the son is asking, dia bilang, oke, nanti jam 12 malam kamu ikut. Jam 12 malam dia bawa, mau kemana ini? Mau ke istana. Kalau mau belajar curi ya curi langsung ke istana dong. Ngapain yang kecil-kecil? Terus dia bilang, gimana caranya masuk istana? Dia bilang, saya udah tahu caranya, ada jalan tikusnya. Masuk dari terowongan dari mana sampai ke istana, langsung sampai ke treasury-nya.
Sampai ke treasury ada pintu besar dari besi. Dia buka pintu itu, dia sudah punya key-nya, master key-nya. Master thief, master key. So, sudah masuk ke sana, ayo kita borong semuanya. Dia sudah bawa koper-koper besar ya. Semuanya udah full. Tinggal satu koper. Dia bilang, cepetan kamu, saya udah mau jalan nih. Sekarang udah jam 3-an nih. Sebentar lagi guards will come. So, tanpa menunggu anaknya gimana, dia langsung ambil koper-koper yang udah isi. He left the khazana, tempat treasury-nya, chamber-nya, and he locked the door. Anaknya dikurung. Anaknya jadi bingung kan? Sebentar lagi, jam 3, para guard sudah datang. Take talk. Now he said, I'm caught. I'm gone. Dan bapak saya udah pergi. Nggak ada bukti pula bahwa dia yang mencuri. Dan dia, bapaknya kan licik sekali, dia bisa simpan kemana hasil curiannya. Dia tiba-tiba dia terpikir, di situ masih ada satu lemari kosong. Yang udah kosong kan. Dia masuk ke dalam lemari itu, dan dia bikin suara seperti tikus. So guard yang lagi lewat ini, dia mendengar nggak nyangka ada suara tikus. Dari mana tikus bisa masuk ke? Dia buka, langsung dia lari. He goes to his father. He said, "Father, you are not a father. You are a dushman. You are a enemy. If I have a father like you, I don't need an enemy." Kamu kenapa begitu? Dia bilang, kan kamu mau belajar gimana mencuri. Bagaimana harus bisa mencuri tanpa tertangkap. Nah sekarang kamu belajar dari mana itu bisa bikin suara seperti tikus sekarang. Jadi harus dalam kondisi mau tertangkap. Kondisi mau tertangkap dan all the potential. Saya tidak mengatakan harus menjadi pencuri ya. Ada potential. Potential itu akan keluar ketika kita dalam keadaan mendesak sekali. Jadi kalau adem ayam aja dan nggak keluar. Tapi benar Guruji. Yeah. Pengalaman di ashram juga begitu. Banyak dari kita kan dapat tugas, peran yang mungkin kita sendiri merasa nggak bisa atau bagaimana, tapi somehow selalu ada wah solusi. Guru wah guru itu suara her wah guru wah guru wah guru wah guru wah. Let it be on record, okay? Hari ini saya kasih tugas sama dia. Nggak berani dia. Jadi wah guru wah. Ayo band. Depan sekian banyak orang loh. Dan on record for eternity. You got a digital footmark now, footprints. Don't make the same mistake again. Because I know your potential. You don't know your potential. Gimana? Did I answer you? Did I answer your question? Ya. Ayo sekarang lanjut. Scott selanjutnya silahkan. Of course. That is the beauty of it. 72. Berat, ringan. Ada kalanya seorang guru tetap menjamah kita, walau kita belum siap baginya. Adalah kekeliruan jika kita mengartikan tindakan penuh kasih itu dengan upaya pribadi kita. Barusan Guruji bilang. Artinya? Guruji tahu potensi kita nggak tahu. Sometimes out of compassion, kita belum siap. Tapi we get a grace mark. Terus kitanya tiba-tiba muncul ego lagi. Wah, I got this grace mark because of my own efforts and ability. Padahal nggak ada ability. But we still get grace marks.
Jadi yang masuk kereta tanpa tiket gitu. Nah itu ya, itu. Terus si yang, you're very right, absolutely. Terus anak ini di dalam kereta dia pikir, wah kan saya udah masuk. Kan upaya saya bisa masuk ke sini. Yang buka pintunya. Exactly, that he forgets. We always forget. Selalu kalau ada keuntungan is because of me. Kalau ada kerugian, Tuhan tidak menghendaki. Kalau di Amerika kan sumpahnya itu, sumpah jabatannya itu, I'll do this, so God please help me. Ya, it's fair. God please help me kan? Di sini nggak, atas nama Tuhan yang Maha Esa, baru diambil sumpahnya. Jadi kalau salah Tuhan yang Maha Esa. Yeah. It could be that mereka mau like whatever they do, mau salah mau bener, it's in the name of God. Atas nama Tuhan yang Maha Esa. Iya, tapi you know kesalahan jangan kasih sama dia dong. It's our mind, our ego, so many things lah. So many things. Dan Tuhan kan maha menyaksikan. Semua scripture they are saying the same thing. Whatever you do, you sow, you reap. No scripture is saying that against it. All scriptures are saying. They all agree. Kita boleh nggak agree pada akidahnya, pada ritualnya ya. Tapi di dalam kalimat tuh we all agree. You reap what you have sown. Artinya our constitution is wrong in the first place. Very wrong. Our nursery rhymes are wrong. Baba Black Sheep, have you any? Mencuri, Baba Black Sheep, poor guy, poor sheep. Mau dikeluarin itunya bulunya untuk jadikan fur dan dia mau kasih kepada beautiful dame inside the lane. Whatever. Have you any wool? Yes sir, 3 bags wool. One for my what? Master. One for my master, one's for the dame, one's for the little girl who lives down the lane. Dame, little girl. Kecil-kecil disuruh pacaran ngasih fur. Ambil bikin fur sendiri, beli sendiri dong. Ini nggak mau kulitin dulu tuh ya. Violent. Full of violence. Atau potong bebek angsa. No, poor chap. Kenapa harus dipotong bebek angsanya? Yeah. The whole nursery rhymes are wrong. Sama kancil. Kancil, pencuri, maling. Ya. Nursery rhyme kita udah wrong. Dari kecil kita udah mengajarkan kesalahan kepada anak kita. And one of the worst problems with the nursery rhyme, even though it's doing something bad, kita nonton. Oh iya. Kayak what is it, like Humpy Dumpy sat on the wall, Yes. and he fell, and then you don't do anything. You just watch. Like that. Exactly. And twinkle, twinkle, little star, how do I know what you are? I mean, explain to the kid what is it. Why twinkle, twinkle, little star? Ya. Siapa lagi? Sebaiknya Ya. anak kecil dikasih dengar lagu apa, Guruji? Om Shanti here, Om Shanti there, Om Shanti everywhere, Om Shanti in your heart. I had asked some of our students from Balvikas to make a song berdasarkan itu. Apa itu lagu awalnya apa? Enggak, lagu ini dari Senang di sana. Although that song is good already, tapi kita bisa memberikan warna lain. Dan itu harus diajarkan. Kalau bisa bikin petisi kepada Menteri Pendidikan, tolong dong, jangan potong bebek angsa. Sekarang orang lagi sakit kolesterol kayak gini. Violence. Gimana? Sudah? Yes, Prem. Prema mudita manase kaho Rama Shri Ram. Ya, berapa nih? 49. Tadi 47. No.
percayalah pada apa yang kau lakukan. Sesuatu yang dilakukan tanpa kepercayaan hanya membuang waktu. Kayaknya nih melanjutin diskusi yang tadi. Kok bisa urutan gini? Iya, itu dulu juga begitu tuh, karena itu tetanggamu tuh. Ada vibes, apa tuh? Vibes. What do you call it? Ada vibes-nya. Vibes-nya di tetanggamu tuh. Kemarin-kemarin dia juga begitu tuh vibes. Berurut semuanya. Tapi kalau misalkan dikasih tugas sama guruji gitu, kita percayanya, aduh kayaknya belum bisa nih guruji. Di sini kan dibilang percayalah pada apa yang kau lakukan. Gitu. Tapi pasti yang guruji kasih tugas pasti yang lebih benar gitu kan, karena guruji yang lebih tahu potensial kita. Kalau gitu gimana guruji? Divya, please answer. Please answer. Please answer. Please answer. Okay, so I'm giving an answer Yes, based on giving my him an answer, not me. based on my conclusion of. Yeah. So actually, just jump, kill your mind, and Golimar beje me, shoot your mind. Yeah, okay. Ya, tadi juga sepertinya dimention kan bahwa ya udah kesalahan emang pasti ada Pasti di ada, setiap betul. kegiatan yang dilakukan. So you just do whatever the guru says. No, whatever is the best you can do. Ini kan begitu kan. Jadi kan Krishna mengatakan kepada Arjuna, do as per your potential. You ini seorang satria. Potensimu sebagai satria. So do that job. Kalau you mau cari, saya lemas karena ini, karena itu, semua this kind of disbelief, keraguan ada dalam semua pekerjaan. Jadi kalau kita mau percaya pada ketidakpercayaan, ya nggak terjadi. Mungkin kita nggak percaya itu because we seek the result we seek Exactly. itu perfection. Exactly. Jadi our mindset rather than searching for the result True. should be like one step at a time, doing True. the best step. True. This is what Krishna was telling Arjuna dalam Bhagavad Gita, bahwa kamu jangan cari itu. You do your best. When you do your best, hasilnya pasti the best also, karena ada hukum fisika di sana kan. Setimpal, reaction. Every action invites the reaction that is setimpal. Jadi hasil tidak mengkhianati Upaya. Iya. But do as per your potential. Makanya Krishna mengatakan juga, daripada mengikuti potensial orang lain, para dharma, ikutilah swadharma. So swadharma is not diterjemahkan own religion, it's not. Zamannya Krishna belum ada religion. Yang ada adalah dharma. So you follow your own potential. What is your potential? And sometimes we don't know our potential, kita nggak tahu. Jadi di situ kita butuh seorang guru, bahkan di sekolah pun seorang guru itu seharusnya tahu anak ini potensialnya di mana. Tapi dengan sistem sekarang nggak bisa, karena semua anak diberikan sama. Ini anak mau jadi penyanyi, mau jadi musik, mau jadi apa, dikasih suruh belajar matematika, dia nggak mau jadi akuntan, pasti stres lah. Pasti stres. Nggak nyambung. Dia seharusnya diberikan, oke, nih anak nih nggak bisa ini kan, ya udah musik, masuk ke kelas musik. Nggak usah lagi pakai kelas-kelas matematika, mau ngapain matematika? Nggak kepake juga akhirnya. Nggak kepake. Saya pernah belajar statistik, and then you belajar the geometry, trigonometry. Itu baru mulai tuh, trigonometry, you know. It was triggered my mind. Untuk apa? We never use algebra. Nobody uses algebra. Aritmatika. Ya. Aljabar. Ya. Dulu di India ada 7. Mathematics, then what? Algebra, then what else? Arithmetic, algebra, geometry, kemudian ada statistik, ada trigonometry, trigonometry in standard 7. Crazy. Iya, sampai bingung sendiri. Baru di include tuh.
Guruji mungkin nggak sistem pendidikan yang seperti ini yang ini ulang. apa sistem pendidikan seperti ini yang tidak melihat potensi masing-masing anak ini memicu kasus kayak schizofrenik, kesehatan mental itu jadi karena mereka kayak konslet gitu. Betul, betul sekali. Konslet dia punya potensi yang lain, dikasih pelajaran yang lain, dipaksa belajar yang lain. Sekarang the education system mereka mulai kasih choice. Tapi for me, what I see the problem is, walaupun dikasih choice, they still make some subjects mandatory. Compulsory, okay. Not mandatory, tapi if you don't take the subject, you cannot do good. Jadi kayak it's like they're passively trying to tell you have to do this. But even if you're given choice, di standard berapa diberikan? I'm in grade 11. 11, baru dikasih choice. Itu berarti golden years-nya udah habis tuh. Dia belajar tuh harusnya di usia 5-6 tahun. Seorang guru seharusnya tahu potensinya kemana. Like somebody made this. Beautiful, isn't it? Yes. Ya? Yeah? Ini kalau orang tuh jualan ini, at least 50,000. At least ya. Even sometimes 100,000 you can get. Minimal. 100,000. And if this person does 10 of this every day, she can make 1 million, 30 million a month. Crazy kan? Masih mau belajar tuh mendingan bikin ini aja. You cannot get that, and nggak perlu surat rekomendasi, nggak perlu pengalaman, just make like this. And we promote sama orang-orang India kan, banyak sekali orang ini lagi dengar tuh. Orang-orang India tuh malas sekali bikin ginian kan. And especially when Indonesian face making this kind of mehndi, my God, they'll fall in love. Maybe they pay 150,000. Wah, guru, wah. Guru, wah, wah, 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 please. Guru, wah, wah, guru. Tadi kan ngomongin potensi Guruji, tapi kan potensi itu kayak luas banget gitu Guruji. Misalkan nih, ada orang waktu kuliah yaitu matematikanya jelek atau akuntansi jelek gitu kan pas sekolah gitu, tapi ternyata dia terus nyoba nih, mungkin dia ada potensi yang lain segala macam, tapi dia tertarik dan dia terus mencoba dan mengasah, tapi akhirnya ternyata bagus juga gitu di belakangnya Guru. That is skill, Prem. Kita harus membedakan antara skill dan potential. Kalau skill kita sekarang bisa pakai apps, sebentar lagi skill will be not valued anymore. Seperti sekarang akuntansi, it's about your, how much of your accountancy is being used now? Kebanyakan pakai apps. Semuanya sebentar lagi pajak pun semuanya akan online. Mulai bulan Juli ini sudah akan mulai Juli depan ya. So much of chartered accountant dulu itu berharga sekali ya. Sekarang chartered accountant harus ngerti apps. Dan hari ini saya lagi dengar yang menarik sekali. Kan sekarang kita pakai Java language, this language, that language, kan semuanya harus di-encrypted kan? What do you call it? Encrypted, is it? Harus dirubah kan bahasanya. From our bahasa biasa, dirubah kan? Menjadi bahasa what? Coding language. Coding ya. Now coding will be obsolete. Nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena sekarang semua perintah itu dari suara kita. Dan si komputer ini, AI ini, sudah bisa mengenal perintah sekarang. Jadi nggak perlu coding. Jadi yang dibutuhkan apa? Kembali kepada titik nol lagi, back to laptop. Hari ini dia mengatakan ada 4 bahasa yang kamu harus kuasai. Salah satu diantaranya adalah Inggris. Chinese, English, India nggak masuk. French, apa karena di India kebanyakan orang Inggris kan. Jadi ada 4 bahasa, Spanyol. Kalau bisa pakai bahasa ini, you're safe. Karena sekarang nggak butuh lagi coding ini itu, kamu bicara sama komputer. Komputer akan ngerti bahasanya. Makanya dulu si NASA udah tahu tentang itu. Dan NASA mengatakan bahasa yang betul-betul bisa digunakan begitu aja langsung adalah Sanskrit. But I believe that any bahasa can be used. Karena kan sekarang AI-nya ini mau di-feed apa? You can feed Sanskrit, you can feed anything. Iya, pakai suara sekarang, nggak pakai. Open the window, ya. Exactly. Nggak, dulu harus dirubah. Suara kita harus dirubah. Dulu pakai
fax saja, mesin fax dulu zaman dulu kita, telex apa lagi ya, dia pakai suara itu dirubah di sana jadi aksara lagi. Sekarang enggak, sekarang langsung real time. But actually Guruji ada penelitian baru, nggak tahu sih itu baru udah lama atau gimana, cuman dari NASA atau dari mana, dia bilang ilmuwan bahwa nanti kita akan mengalami gerhana matahari yang dimana udah nggak ada dibutuhkan internet lagi dan ya kembali lagi kita jadi seperti yang di awal lagi. Ya itu terjadi atau enggak, tapi sekarang kan sudah terjadi bahwa we don't need monitor, we don't need screen. Screen bisa dimasukin di chips di sini, buka begini, jadi screen sendiri. Sudah mengarah. Sudah mulai, sudah ada, teknologi sudah ada, cuma belum dijual. So nggak perlu screen lagi, di sini cuma ada chips, buka. Guruji, tapi mungkin yang menarik Guruji ini pengalaman juga. Kemarin kan lagi juga ada chat GPT Guruji, kan kita bisa nanya, bisa apa, informasi. Prem tuh baru coba untuk dunia kerja gitu. Yang lucunya adalah misalkan kan kita ada training segala macam dan harus ujian segala macam. Sekarang kita taruh di chat GPT dan soal ABC-nya, dia langsung jawabin gitu Guruji. Bayangin kita makin bodoh semua training kita pakai itu gitu Guruji. Kemarin saya ketemu dengan Pak Hikam, Profesor Hikam, he came here, dan dia bilang sekarang kalau saya minta kepada mahasiswa saya untuk bikin presentasi atau apa itu nggak ngerti mau apanya yang mau diuji. Dia tinggal pulang, dia tanya, dia bikin presentasinya. Nah yang menarik saya kasih tahu adik-adik, nih pakai nih bisa buat kuliah atau buat kerja. Nah dia ternyata udah pakai dari dulu. Makanya dia bilang sekarang nggak bisa diuji, untuk apa diuji? Jadi saya harus menguji di dalam kelas, tulis esai atau apa, sambil bicara. Kalau ujian presentasi, sidang apa itu udah nggak perlu lagi. Mau jadi apa nih manusia Guruji kalau kayak gini? Jadi mesin yang jelek. Nggak diasah lagi dong ya. Mesin yang jelek. Jadi nggak perlu tulis-tulis lagi. Sekarang aja udah nggak tulis kan? Iya. Sekarang aja. Dulu kan kita kalau jatuh cinta kan surat. Sekarang ada romantisme loh cintanya. Cintanya pakai WA, WhatsApp. Ini juga Guruji, bahasa Inggris Prem jadi bagus banget sekarang. Jadi kalau ngirim email, taruh di AI-nya, dibenerin grammarnya Guruji. Dia langsung, waduh jago banget deh Prem sekarang. Novel, orang bisa tulis novel, yang kerjain si AI-nya itu. Tulis novel dia. Dan dia bisa diberikan 20 alternatif. Lu maunya gimana nih? Cerita ya kasihnya. Ada optionnya. Last time there was a art piece that won an award. Yeah. Itu dibuat sama AI. Yeah. Jadi perdebatan ya. Berarti manusia tinggal jadi penonton aja ntar. Iya, penonton. Dari penonton yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya. Jadi kaitannya cinta sama AI apa nih Guru? Tadi bahas cinta jadi AI. Oh iya. Cinta akan tenggelam. Sama AI bekerja sekarang ya. Humanity juga akan hilang gitu. Kemanusiaan. Kan mesin. Iya kan. Akan tenggelam saya bilang, bukan hilang, tenggelam. Tenggelam lain loh. Ya, bukan cuma itu. You can still find, go deep. Very deep. Very deep. Sekarang jadi pendidikan jadi bingung juga Bapak, bertolak belakang jadinya. Satu sisi pendidik harusnya kan bisa memancing critical thinking anak-anak gitu. Nah sementara dunia itu menyediakan semuanya, sehingga mereka ngapain kamu mesti seperti itu sekolah lagi, udah ada gitu. Jadi bingung juga, kesian juga ya pendidik. Kesian. Jadi sekarang kan sekolah itu nggak ada artinya sebetulnya. Nggak seperti kita dulu, guru tuh benar-benar di. Ini bayar mahal buat apa tuh? Nggak tahu, saya juga bingung. Iya. Harvard lagi jual ke aset-asetnya. Sekarang nggak ada orang mau masuk kuliah. Asetnya lagi dijual. Tapi dijual karena nggak ada manusianya. Mendingan dia lulus SMP langsung dia belajar komputer atau apa AI belajar sendiri. Oh ya, tadi saya lagi denger radio Bapak di mobil bahwa nantinya mungkin karena sekarang AI udah banyak ini
manusia hanya kerja 3 hari seminggu. Iya. Ya ada ya baru ini ya bilang akan 3 hari gitu. Terus pertanyaannya adalah kerja 3 hari gaji sama nggak kan gitu kan ya. Kalau akhirnya 3 hari itu dipotong, berarti kan emang kamu makin nggak berguna kan gitu ya Pak. Kan begini, 3 hari dia bekerja, oke, 4 hari dia sakit, depresi, cemas. Iya. Jadi work from home itu nanti akan work from hospital. Ini makin mengerikan ya. Maybe the Sekarang- edge is for hospital. bukan Exactly, home that's lagi. what I'm telling you, yes. Work from home itu akan menjadi work from hospital. Jadi 3 hari kamu dibikin siuman, kerja. Dan setelah itu kembali tidur lagi 4 hari, kumbakarna. Lebih banyak tidurnya. Kumbakarna itu seorang yang sangat manusiawi. Jadi si Rawan nggak senang sama dia. Moto Rawananya apa tau nggak? Moto kerajaan Rawana ini what is it? Vayam Rakshamaha. We protect you. Apa salahnya? We protect you. Jadi siapapun menjadi rakyatnya diproteksi oleh Rawana. Tapi Walmiki mengatakan bahwa di dalam Vayam Rakshamaha itu ada ego. Aku yang memproteksi. Dan begitu dia lihat Kumbakarna ini manusiawi banget nih. Nggak tahan dia. Makanya dikasih morfin setiap kali makan. Tidur dia. Nah kita juga sekarang diberikan morfin, cuma caranya lain gitu. Kan itu. Machiavellin filosofi kan. Kalau mau rakyat tidak bergejolak, tidak ribut, tidak apa, give them circus and give them bread. Asal perut isi, kasih hiburan. Sekarang hiburannya apa? Bola. Itu kan hiburan. Bola, terus ada hot play, ada apa breeze play atau apa ya. Itu kan semuanya entertainment. Ini bilangnya foreplay. Lawannya. Ini begitu. Jadi ada circus dulu, circus masih oke, ada binatang, ada apa. Sekarang circusnya enggak. Begitu juga. Makin dibuat tidak Ya, berdaya. makin dibuat tidak berdaya. Potensi makin tenggelam, tidak akan ada lagi yang bisa muncul seperti Nggak itu. akan ada. Sekarang potensinya adalah pada mesin. What is the solution sekarang? Kita udah terlalu depresi nih ya. Solusinya apa? Actually, Ya. Yes. Ya. Yes. actually, all of us know the problems Yes. and we are aware of it. Yes. But the thing is that nggak ada yang mau step up, kayak nggak ada yang mau ambil langkah duluan. Kamu udah ambil. Yeah, that's why Yeah. I'm giving the conclusion. Exactly, I yes. think that karena kita semua yang duduk di sini Yeah. tahu the problem True. and knows how to True. do. So I think we should start from ourselves. Maybe dari orang-orang yang duduk di sini, ketika mereka keluar, they can share their awareness and start doing things. Ya, like the first thing, first come first ya. Kita butuh apa untuk hidup sekarang? Yang kebutuhan dasar kita apa? Makanan kan. Sekarang pangan tuh udah rare di mana-mana. Di mana-mana terjadi kekurangan. Di sini kita hidup di suatu negara di mana puji Tuhan we got so much land. Ada insinyur pertanian nih, dua-duanya ya, suami istri nih dari IPB dua-duanya. They will tell you, kita punya butuh lahan 100 meter cukup ya untuk grow your own corn. 100 meter persegi aja, satu ar kalau dalam bahasa Bali, itu cukup untuk grow your own corn yang bisa memberikan karbohidrat yang cukup, lebih dari cukup untuk satu keluarga. Berapa orang yang bisa bercocok tanam malah dari desa-desa malah mereka menuju ke kota lagi. Dan kita providing for them. We make apartments, buildings, rumah-rumah kecil ya. Itu kita membuat mereka itu sangat-sangat depresi. If I'm to live in an apartment all day, whole life, I become depressed. Sesekali oke pergi ke hotel atau apa, but if you live in an apartment the whole time,
You just have 4 walls like that. Nah, kita harus mulai dengan pangan dulu. Sandang nomor 2, sandang actually we can limit, you know. Belajar dari Steve Jobs atau dari siapa tuh Virgin, yang sekarang udah Virgin Airline atau apa itu ya. Ada 2-3 orang ini, mereka nggak pernah pakai warna lain kecuali warna yang mereka tentukan. Entah itu kalau Steve Jobs kan hitam-hitam ya. Dan dia tanya, dia bilang saya nggak mau buang waktu untuk mencari hari ini pakai warna apa, besok pakai warna apa. Just one color. Ini saya lagi sudah sobek-sobek karena udah lama. Ini sebetulnya ini di situ nggak kelihatan karena, tapi ini udah luntur. You can see this luntur. I can still wear it. This maybe about 25 years ago. Masih bisa dipakai. Dan kalau dibuka ininya bukan sabuk, ini bukan untuk pamer ya, tapi karena banyak yang bolong-bolong di sini. So sandang nomor 2, pangan yang nomor 1. Dan kalau pangan kita bagus, kita bisa mudah-mudahan kita bisa menihilkan the negative effect of AI. Karena saya tetap yakin bahwa yang membuat AI itu siapa? Manusia kan? Dan AI itu berdasarkan feed. Apa yang kita feed? You coba you coba cari tentang Bhagavad Gita. Ya. Semua Bhagavad Gita itu akan disalahkan oleh AI. Cuma satu versi yang dibenarkan. Karena orang ini yang punya versi itu, dia membombardir ChatGPT, ya. Dia membombardir ChatGPT dengan informasi dia tentang Bhagavad Gita versi dia. Jadi yang semua itu lain semuanya jelek, cuma itu aja yang benar. Berarti apa? Berarti it depends on who is feeding. So kita bisa menafikan that part. Sandang, pangan, papan. Papan actually we have no problem at all. At all. Kita punya sekian banyak material yang kita bisa gunakan, yang kita tidak gunakan. I went to somewhere near LA, I forgot the place. Tapi di sana mereka bikin mud houses. Mud houses. Tanpa AC. You don't need air conditioning. Yeah, adem. So, apalagi di sini kita bisa bikin. Dan mud houses juga kelihatannya mud, tapi dia itu akan menyerap humidity. Jadi dia tidak akan di dalam kamarnya, malah nggak humid dia. So we have got so many, this thing. Sekarang seperti bensin ya. Semua bicara tentang electric car. Now you can extract hydrogen from water. Dan itu akan sudah menjadi. Di India mereka menjadi negara Asia pertama yang bisa ekstrak. Jadi kita nggak butuh bensin lagi. Orang yang punya bensin ya silakan minum sendiri. Punya air. Yang punya air sekarang akan punya uang. Bukan yang punya bensin. If you have water, you can sell. So those are the solutions. And these solutions harus disebarluaskan. You agree? Yes. Good. Lanjut lagi. Satu lagi. Ya. Yeah. Izin Guruji. Ya. Yeah. Pengetahuan dapat ditransfer, dapat dipinjamkan dan dipinjam. Tetapi penglihatan tidak dapat. Kau dapat belajar dari orang lain, tapi tidak dapat meminjam penglihatannya. This is what we are discussing every Sunday. Karasian. Siksa kandang. Jadi orang Sunda zaman dulu, mereka sudah tahu bahwa yang kita butuhkan itu karasian. Dan resi itu diterjemahkan sebagai pendeta, pertapa. Bukan. Rishi is the one with vision. With drishti. Memprediksi. Kita butuh resi itu yang drishti, yang punya vision. Vision ke depan.
Dia tidak akan mengikuti wacana populer. Dan semua orang bisa jadi resi. Kenapa? Semua orang bisa jadi Bisa resi. jadi. Bisa jadi. Karena itu diajarkan how to have vision. Tapi why does that quote say you can learn tapi you cannot have the same Perception. Iya, Perception. iya. Iya. Karena persepsi ini yang menyebabkan persoalan kan. You can see the same thing happening, same event, but your perception is different. My perception is different. Then we are in conflict. But if you can go beyond the perceptions, resi ini dia melihat vision yang lebih dari sekedar perception. Perception kata pasyentu dalam bahasa Sanskrit yang sampai sekarang para ahli Sanskrit pun belum menawarkan makna yang benar ya. Pasyentu itu perception dari pasyentu. What is the prayer? Not prayer that. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu nirvana, sarve badrani pasyentu. Semoga everybody can have badran as auspicious. Semoga everybody can have auspicious perception. Jadi bukan bad or good. But your perception is full of berkah atau enggak? Persepsi kamu itu membawa berkah atau enggak? Kalau membawa berkah, that's the ideal. So the utilitarian view. Sorry? Utilitarian, the one Utilitarian, yeah. where the most good goes to the most people, something like that. By auspicious, do you mean that, or? Yes, there is. So it is not related to me. Yeah, utilitarian in the sense that what we call lokasamgraha, for the welfare of many. We cannot please everybody, but we can at least try to not to please, tapi to do something which is good for everybody. Karena seorang anak yang lagi sakit, dia itu nggak bisa membedakan antara makanan yang baik dan yang tidak baik bagi dirinya. So we have to explain. Udah, waktunya 4 menit lagi. Apakah sudah cukup? Cukup kali ya. Sekarang boleh nyanyi sekarang. Ya, penutup. Yes. Kita nyanyi itu aja lah, Meripa. Versi Indonesia. छनन छनन तेरी नौबत बाजे, 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 नाल बजे गरी याल बला झूले लालण, नाल बजे गरी याल बला झूले लालण, सिंदरिये दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर हट कलंदर, अलीदा पहले अंदर, bahasa Indonesianya. La 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 la. Ada yang mencarimu di Mekah dan Madinah. Ada yang mencarimu di Senen dan Tanah Abang. Kulihat rumahmu di setiap sudut dunia. Kulihat rumahmu di setiap sudut dunia. Kulihat di mana-mana kulihat wajahmu yang kulihat, di mana-mana kulihat wajahmu yang kulihat, di mana-mana kulihat, hey, wajahmu yang kulihat, di mana-mana kulihat wajahmu yang kulihat, di mana-mana kulihat. Sekian untuk episode Ngobras hari ini dengan Guruji Anand Krishna. Yeay.